Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Kak Yatno Bintang. Saya hari ini memenuhi undangan wawancara dari Studio Mini Rakernas 2021. Dan saya akan berwawancara apa isinya. Tapi sebelum itu ini peralatannya Studio Mini dan ini baru. Kuartir Nasional membeli 4 set. Ini artinya kepedulian Kuarnas untuk dunia digital, dunia media sosial, dunia jaringan, dan tentu ada satu lagi, dunia jangkauan. Begitu, apa isi wawancaranya? Ikuti berikut ini. Rakernas 2021 berbakti tanpa henti. Salam Pramuka. Kakak-kakak, adik-adik dan Nanda Siaga. Nah, senang sekali kali ini Kak Mara dalam sanggar diskusi akan berbincang-bincang langsung bersama Wakil Ketua Kuarnas Gerakan Pramuka, Ketua Komisi Binawasa, Profesor Suyarto. Halo kakak, apa kabarnya hari ini? Pagi, sehat. Alhamdulillah, semangat terus kak? Semangat, semangat. Nah, semangat. Apa tips kakak selalu semangat nih kak? Satu tipsnya berpikir merdeka. Berpikir merdeka itu pangkal dari semua kesehatan. Nah setelah itu kita harus olah fisik. Olah fisik tidak harus olahraga berat, tetapi kita cukup 30 menit menggerakkan kaki, tangan, badan, cukup yang penting berkeringat. Nah yang ketiga tentu kita menjaga asupan. Asupan ini sangat penting. Minimal asupan itu sederhana, jangan itu terus. Berganti-ganti asupan, tidak harus mahal. Nah yang keempat tentu kita harus betul-betul berperasaan, berpikiran, berhati sehat. Itu yang paling penting. Gitu. Dan kakak-kakak, adik-adik dan Nanda Siaga, tahu nggak sih kalau misalkan hari ini Kak Mara ini wawancara dengan YouTuber. Yeay, YouTuber. YouTuber lah. Subscribernya berapa kak? Ya alhamdulillah, terima kasih. YouTuber saya kan baru setahun, dari Rakernas tahun lalu bulan Februari sampai sekarang itu subscribernya sudah 22.330 pada detik ini. Dan sudah masuk ke jaringan YouTube untuk diberi iklan, diberi partner, diminta menjadi partner untuk beriklan. Dan luar biasa. Jadi kalau YouTube ini para pramuka mau menekuni, ini betul-betul menghasilkan sesuatu dan memberikan pengalaman baru bagi adik-adik pramuka. Mengapa? Karena adik-adik pramuka tiap hari bertemu dengan alam, bertemu dengan proses fisik, nali, kemah, lari, menjelajah, dan itu kalau disuting sangat bagus dan itu bahan untuk YouTube. Wow, luar biasa. Karena sekarang banyak ya kak ya, kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di rumah. Jadi ini adalah salah satu alternatif untuk kita berbagi ilmu melalui YouTube. Oke, lalu boleh dong kak ceritakan bagaimana sih kak awal mulanya kok kakak bisa masuk dan berpikir oke, kita mau membuat konten. Kira-kira udah berapa konten nih kak yang kakak buat? Konten yang saya buat sudah 322 yang sudah saya unggah. Lalu konten itu saya buat sederhana saja, lewat pikiran yang sedang menggelitik di otak, lalu saya sampaikan. Lewat hati yang lagi gundah, saya omongkan. Yang penting kita berbagi pada yang lain. Tapi yang paling penting sebenarnya adalah misi bagaimana membangun bangsa dan negara melalui YouTube. Jadi ini ngeri kalau kita mau hitung-hitungan. Anggap saja anak muda di Indonesia itu 10 juta. Padahal menurut sensus anak muda kita usia 10 sampai 25 itu jumlahnya 25 juta. Anggap saya saja 10 juta. 10 juta anak-anak tiap bulan paket data itu 60 ribu. Taruh saja 10 ribu untuk providernya. 50 ribu itu untuk nonton YouTube, untuk Instagram, untuk Twitter, untuk melacak Google, untuk lihat film. Uang yang kesedot ke YouTube atau ke Google dan sebagainya 50 ribu.
50.000 dikalikan 10 juta, itu ada 500 miliar tiap tahun uang anak-anak Indonesia kirim. Nah, untung saja mereka profesional, yang 40% mereka kelola, yang 60% dikembalikan ke pengelola YouTube, pengelola konten, pengelola web, pengelola Instagram, dikembalikan. Nah, kembalinya karena anak Indonesia jarang yang ada YouTuber, maka dia kembali ke anak-anak India, anak-anak Cina, anak-anak Jepang, anak-anak Amerika. Anak-anak Indonesia sedikit, di kita paling baru sekitar 1,5 juta orang yang YouTube. Yang masuk ke monetisasi, yang dipakai sebagai partner paling baru 700.000 orang. Lainnya masih kacangan yang tahunan nggak pernah naik-naik itu. Nah, artinya apa? Ayo bareng-bareng menjadi YouTube supaya uang anak-anak Indonesia kembalinya ke Indonesia lagi. Begitu. Luar biasa sekali. Kakak, lalu kontennya ini berisi tentang apa? Saya kontennya berisi tentang pendidikan yang gaduh-gaduh. Jadi gaduh-gaduh pendidikan dan pendidikan gaduh-gaduh. Jadi tentang cara mengajar, cara menjadi orang tua, cara menjadi pemuda, tentang pramuka, tentang perjalanan, tentang masak, tentang makanan. Pokok yang saya temui itu jadi konten saya. Kadang mengupas kepemimpinan. Begitu. Jadi apa saja bisa dijadikan konten. Bisa jadi konten. Nah, lalu buat kakak-kakak, adik-adik dan Nanda Siaga yang juga ingin menjadi YouTuber, bagaimana sih Kak caranya? Karena kan biasanya untuk memulai itu yang susah. Nggak ada cara. Nggak ada cara. Tapi langsung syuting, unggah. Toh video sekarang sudah banyak yang template. Sudah banyak yang gratis kita ngambil. Jadi nggak usah sekolah di dunia infocom. Tidak usah sekolah di dunia perfilman. Karena sudah ada template-nya yang sederhana. Itu tinggal ngambil, masukkan gambar, unggah. Yang penting menjaga isi konten supaya tidak menyinggung orang lain, supaya tidak diprotes orang lain, dan tidak mengganggu negara, mengganggu siapapun. Begitu, mudah sekali. Jadi nggak perlu cara YouTube itu. Syuting, unggah, kasih nama, selesai. Begitu. Jadi buat siapapun yang ingin menjadi YouTuber seperti Kak Suyatno pasti bisa. Baik Kak, Kakak kan sebagai Ketua Komisi Binawasa. Nah, kita kembali ke Pramuka nih Kak. Lalu nih Kak, apa sih Kak PR Gerakan Pramuka sendiri ke depan di Hari Tunas kemarin? PR yang paling besar bagi Gerakan Pramuka itu adalah PR intoleransi bangsa. Itu yang harus menjadi PR Gerakan Pramuka untuk dipendidik. Mengapa? Karena Gerakan Pramuka itu intinya kan juga toleransi, karena di situ peduli sesama. Di prinsip dasar kita menyebutkan kita peduli sesama. Di dasar dharma kita menyebutkan cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Nah, sekarang di kondisi kita, PR bangsa kita adalah intoleransi. Intoleransi agama, intoleransi politik, intoleransi budaya, intoleransi seni. Ketika ada satu kelompok melakukan ritual budaya, kelompok lain yang merasa besar, dia akan mengganggu. Ketika, pokoknya banyak. Ini PR bagi Gerakan Pramuka untuk masuk ke dunia toleransi, karena memang rohnya Gerakan Pramuka toleransi. Maka di setiap kurikulumnya Gerakan Pramuka, masukkan masalah toleransi ini. Nah, masalah kedua, itu masalah pelecehan seksual. Masalah gender. Kita sudah membagi di metode kepramukaan kita satuan terpisah. Tetapi di dunia berita, di dunia masyarakat kita, isinya tentang pelecehan seksual, pemerkosaan, gangguan kewanitaan, gangguan macam-macam. Ini yang harus menjadi musuh bersama, artinya satuan terpisah ini belum kokoh di Gerakan Pramuka. Nah, kalau mau hebat, ya ayo kokoh di gender tadi, di kesetaraan gender lewat satuan terpisah. Nah, problem yang ketiga, itu problem perundungan, bullying. Perundungan ini
menjadi bumbu embrio sebuah perpecahan. Bullying ini menjadi embrio sebuah kesombongan. Maka perundungan itu harus melalui gerakan pramuka. Nah, yang keempat itu hoax. Hoax yang betul-betul mengganggu anak-anak muda itu harus ada rumus-rumus bagus untuk mencegah hoax itu. Dan banyak problem yang lain. Nah, tetapi arah ke depan karena tugas kita adalah membangun bangsa dan negara, 4 itulah yang harus kita tangani. Oke, itu ada PR-nya ada 4. Baik, Kakak terkait rapat kerja nasional 2021. Harapan Kakak sendiri ke depannya seperti apa? Lalu juga pesan Kakak apa nih, Kak? Harapan saya Rakernas 2021 ini menjadi pemicu dan pemacu bagi gerakan pramuka se-Indonesia. Pemicu yang pertama adalah dalam kondisi suasana keprihatinan karena pandemi, kita masih tetap berkegiatan. Makna di balik itu, pendidikan tidak boleh kehilangan generasi. Tidak boleh generation loss, tidak boleh kehilangan generasi gara-gara satu etape yang kita takut menanganinya. Nah, dengan Rakernas ini bukti bahwa gerakan pramuka harus berani masuk menjadi sebuah lembaga yang bisa menjalankan pendidikan meskipun dalam suasana pandemi, tentu dengan protokol kesehatan. Nah, yang kedua, ada kehidupan. Jadi Rakernas 2021 itu menandakan gerakan pramuka masih ada napas, masih ada kehidupan. Nah, kehidupan ini tentunya harus serentak berjalan di daerah, di cabang, di ranting, dimanapun. Tunjukkan bahwa gerakan pramuka masih ada kehidupan. Nah, yang ketiga, harapan kita, bagaimanapun program yang sudah kita inginkan, program yang kita rancang bersama, program yang sudah menjadi itikat kita bersama, harus kita jalankan ke depan. Maka harapan kita, Rakernas 2021 ini harus menjadi pemicu dan pemacu keberhasilan gerakan pramuka. Ya, harus menjadi pemicu Dan pemacu. Baik, Kakak, terima kasih. Terima kasih. Di Sanggar Diskusi kali ini bersama Profesor Suyatno, dan nanti kita dilanjut di luar nih, kayak seru banget ngobrol-ngobrol bersama Kak Suyatno. Terima kasih. Terima kasih. Oke, dan kakak-kakak, adik-adik dan Nanda Siaga semua, kita masih akan terus ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang bersama bintang tamu yang lain. Tetap stay tune terus di channel YouTube Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Kak Mara undur diri, salam pramuka. Salam.